mereka cukup dekat gitu lah ya. Maksudnya dari yang hal-hal yang sering terjadi, yang sering bisa kita lihat lah intinya di media-media. Nah, kedekatan mereka yang sangat-sangat dalam tanda kutip romantis gitu, saya sih melihatnya agak kurang enak gitu dilihatnya, apalagi anaknya juga sekarang menjadi cawapres. Kalau misalnya apalagi Pak Jokowi udah nggak menjabat, ya menurut aku nggak ada wewenang apa-apa lagi. Mungkin kalau misalnya secara nasihat dari keluarga, mungkin oke lah. Prabowo Gibran ini cukup mengusung temanya keberlanjutan gitu kan, keberlanjutan dari pemerintah yang sekarang. Dan ya mungkin ada sedikit banyak Bapak Jokowi itu ingin kasih tahu misalnya realnya lah gitu, misalnya harusnya sebaiknya seperti apa gitu. Jokowi masanya kan sudah habis, jadi masih ada cara lain untuk Pak Jokowi mengabdikan cinta rasa tanah airnya kepada Indonesia selain diberikan jabatan dari Pak Prabowo. Emang pasti akan ada perannya sih kalau emang ternyata presiden selanjutnya adalah Pak Prabowo gitu. Sudah hadir di hadapan saya Ketua Umum Partai Bulan Bintang yang juga adalah Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, Profesor Yusril Issa Mahendra. Prof. Yusril, terima kasih sudah bersama Niluh, sehat selalu. Ya, sama-sama. Oke, karena Anda ada di partai PBB yang tentu selama ini berkoalisi dengan Prabowo Gibran. Saya ingin tahu dulu bocorannya, benarkah sudah dibicarakan soal kabinet Prabowo Gibran? Ya, pembicaraan secara informal tentu sudah banyak dilakukan ya, antara tokoh, antara pribadi. Tapi pembicaraan resmi mengundang ketua-ketua partai koalisi itu sampai hari ini belum pernah dilakukan. Oke. Pembicaraan resmi tentang komposisi kabinet itu baru akan dilakukan sesudah pengumuman presiden terpilih pada tanggal 20 Maret yang akan datang. Oke. Kalau selama ini kan muncul nih beberapa nama-nama yang disebut akan masuk dalam kabinet Pak Prabowo. Itu apakah dibicarakan dalam pembicaraan informal itu juga? Ya, kadang-kadang sambil ngeledek, kadang-kadang sambil ketawa-ketawa begitu. Baik antara sesama anggota TKN, sesama ketua partai maupun dengan Pak Prabowo sendiri. Tapi sekali lagi saya katakan pembicaraan resmi itu belum pernah dilakukan. Oke. Tapi benarkah juga bahwa Pak Jokowi selaku presiden juga menitipkan nama-nama untuk masuk di kabinet Pak Prabowo? Kemungkinan itu ada ya, oleh karena melihat kedekatan pribadi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dan peran beliau yang begitu besar dalam membantu Pak Prabowo, dan kita sama tahu mengenai persoalan itu. Apalagi ada Pak Gibran, putra beliau yang menjadi calon. Sudah barang tentu diminta ataupun tidak diminta, Pak Prabowo maupun Pak Gibran pasti akan paling tidak berkonsultasi dengan Pak Jokowi. Ya. Jadi kalau dibilang bahwa Pak Jokowi ini sudah mulai ikut nimbrung soal kabinetnya Pak Prabowo, benar ya Pak? Ada kemungkinan benar. Partai-partai, Anda misalnya sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang begitu, tidak apa-apa Pak Jokowi ikut cawe-cawe di dalam itu? Saya menganggap hal itu wajar saja terjadi ya. Oleh karena saya berkali-kali ikut dalam proses penyusunan kabinet ya. Walaupun misalnya pada tahun 97, pada waktu itu saya masih muda sekali. Diajak juga oleh Pak Harto ngomong-ngomong soal kabinet. Saya pada waktu itu Deputi Mensesnek sebagai speechwriter presiden, itu pun Pak Harto tanya, walaupun kadang-kadang saya bertanya-tanya dalam hati saya, apalah saya ini dibandingkan dengan Pak Harto kan, tapi Pak Harto dengar pendapat semua orang, dan pada akhirnya Pak Harto itu berbicara dengan Wakil Presiden terpilih sebelum mengumumkan kabinet. Nah, saya agak intens dalam menyusun kabinet itu pada waktu pemerintahan Pak SBY. Ya, Pak SBY pada waktu itu meminta saya untuk menyusun struktur kabinet seperti apa, dan kemudian ada berapa menterinya, dan baru kemudian menghimpun nama-nama yang akan masuk dalam kabinet. Dan saya kira sekitar 70% nama-nama yang kami usulkan itu diterima oleh Pak SBY. Jadi di sini pun misalnya kalau Pak Jokowi ikut misalnya dalam memasukkan nama-nama di kabinet, ketua-ketua umum partai di koalisi Prabowo Gibran tidak apa-apa? Pasti akan didiskusikan dan dipertimbangkan. Dan keputusan akhir kan ada pada Presiden. Dan Presiden akan mendengar masukan dari Pak Jokowi atau masukan dari siapapun sebenarnya. Misalnya Pak Prabowo mendengar banyak masukan. Katakanlah baik dari mereka yang langsung terlibat dalam TKN, relawan, ataupun juga orang-orang yang memang para senior yang selama ini juga
banyak membantu, pasti akan memberikan masukan dan pasti akan didengar. Dan saya sebagai salah satu ketua partai koalisi yang bergabung ya pasti akan didengar oleh Pak Prabowo, tapi ya pada akhirnya ujung-ujungnya keputusan di tangan Presiden dan itu pasti merupakan kompromi atas semuanya. Ya. Mengakomodir semua kepentingan. Iya betul, dan juga akan mempertimbangkan dukungan dari suara di DPR. Ya. Satu hal yang juga barangkali jangan dilupakan, kemungkinan Pak Prabowo ini merangkul rival politik yang sekarang berkompetisi dalam Pilpres. Ya. Yang sekarang ini sudah mulai agak ada tanda-tandanya begitu. Pertemuan antara Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh ya. Itu sudah dilaksanakan ya. Sudah dilaksanakan dan kita belum tahu pembicaraan yang sesungguhnya itu apa ya. Tetapi mungkin orang menduga-duga Pak Jokowi mengajak barangkali ya. Atau mungkin juga Pak Surya Paloh berminat dan kita lihatlah apa perkembangannya terjadi. Dan koalisi membuka tangan untuk itu. Membuka tangan untuk itu dan dugaan saya kalau sekiranya Pak Surya Paloh ditarik ke koalisi, Caimin tinggal tunggu waktu aja. Atau jangan-jangan sudah mulai ini dibawa bergerak ke Caimin. Ambil ancang-ancang barangkali ya. Dan kita tahu sekarang ini di luar itu semua ada wacana untuk melakukan angket ya, yang dimotori oleh Pak Ganjar, tapi Pak Mahfud nampaknya kurang begitu berminat ya. So, ilmu Pak Mahfud dengan saya itu lebih kurang sama-sama guru besar hukum tata negara dan tahu bahwa angket itu tidak bisa dilakukan kepada KPU. Angket itu tidak menggugurkan hasil pemilu yang diumumkan oleh KPU, apalagi hasil perolehan suara itu sudah dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi angket itu hanya bikin gaduh aja. Tapi kalau dianggap itu bisa mengganggu pemerintahan Pak Jokowi bagaimana? Ya, orang yang memegang kekuasaan itu tentu akan sedikit banyaknya meredam atau mengurangi lawan-lawan. Ya. Politik ini kan tidak ada musuh yang abadi. Ya, politik ini yang abadi adalah kepentingan para pihak. Ya, tapi jangan pula sampai terjadi seperti zaman Pak SBY dulu. Lawan-lawan dirangkul, teman-teman ditinggalin. Nah, ini bisa repot ini. Dan saya sudah wanti-wanti juga kepada kubu Pak Prabowo. Ini banyak orang bekerja all out setengah mati ya untuk membantu Pak Prabowo, Pak Gibran. Nah, tapi karena khawatir nanti ada oposisi kuat, lalu oposisi ditarik, terus dikasih kursi banyak di kabinet, teman-teman ditinggalin. Nah, saya pikir itu tidak baik. Dan saya yakin Pak Prabowo orang yang bijak dan paham dengan soal ini. Tidak baiklah bagi tradisi politik kita yang lebih menekankan kekeluargaan dan ini warning dari Pak Yusril Iza Mahendra. Tapi Prof, kenapa sih harus Pak Jokowi yang jadi jembatan, harus Pak Jokowi yang ngobrol dengan Pak Surya Paloh? Ya sudah barang tentu kalau Pak Prabowo ini kan dengan Pak Surya Paloh kan masih dalam posisi berhadap-hadapan ya. Di satu pihak Pak Prabowo ini calon ya, Pak Surya Paloh ini mencalonkan Pak Anies dan Pak Muhaimin. Dan di situ juga kita lihat ada problem juga antara Pak Muhaimin PKB dengan Partai Demokrat. Dan kita tahu Demokrat kan keluar dari koalisi dan kita lihat Pak Jokowi sudah mencoba meredakan situasi ini dengan menarik Pak Ahy sebagai anggota kabinet sekarang ini. Jadi dalam posisi seperti itu sebenarnya kalau Pak Jokowi yang mengambil inisiatif bertemu dengan Pak Surya Paloh atau Pak Surya Paloh mengambil inisiatif bertemu Pak Jokowi sebagai jembatan untuk menengahi dengan Pak, saya pikir itu wajar dalam tradisi politik kita. Dianggapnya terlalu ikut campurnya atau jangan-jangan Pak Jokowinya panik karena hak angket sedang digulirkan? Saya kira Pak angket itu nggak bikin panik siapapun. Kalau kita mengerti duduk persoalannya, ya cuman yang dibikin panik itu kan karena media sosial ya. Prof, bisa ngobrol-ngobrol soal kabinet yang ada di dalam internal Prabowo Gibran ini. Apa sih yang ingin diperkuat oleh Pak Prabowo nanti di kabinetnya? Ya, memang sekarang kita lihat fokus perhatian Pak Prabowo itu kepada pembangunan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia ya. Pak Prabowo itu sudah punya satu buku ya yang membicarakan tentang pembangunan ekonomi ke depan. Saya melihat itu sesuatu yang bagus ya karena beliau mengejar target tahun 2045 Indonesia itu sudah menjadi sebuah negara maju dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi kita itu rata-rata 6%. Cuman bagaimana menjaga momentum ini ya supaya tidak tertinggal, supaya tidak ambles begitu.
Nah, menurut saya ada dua hal penting. Pertama adalah stabilitas politik, dan yang kedua adalah pembangunan hukum. Nah, itu ya, itu yang paling penting. Itu yang ingin saya pertanyakan, karena itu yang paling disoroti oleh ke Pak Prabowo. Ya, saya lihat memang program yang sudah beliau kemukakan itu belum terlalu tajam membahas masalah hukum. Betul. Ya. Padahal kalau kita banding kita dengan Malaysia dan Singapura, ya, Malaysia itu membangun stabilitas politik dan pembangunan hukumnya itu pasti. Nah, sehingga orang tidak ragu-ragu. Di negara kita ini investasi susah sekali dilakukan selain birokrasi kita yang memang kerja amburadul, bikin susah orang lain ya. Oke, itu yang mau dikuatkan nanti. Saya sih akan agak bicara agak keras ya mengenai pembangunan hukum ini, karena dari zaman Pak Harto pola pikir pemerintah kita itu nggak banyak berubah. Ya. Saya pertama kali jadi Menteri Kehakiman tahun 99. Ya. Anggaran pembangunan bidang hukum itu nomor 2 dari bawah, yang paling bawah itu BKKBN. Urusan KB, di atasnya itu hukum. Bagaimana kita mau membenahi negara kalau hukumnya amburadul? Nah, hukumnya ini sebenarnya terdiri atas norma-norma hukumnya yang harus diperbaiki. Sekarang misalnya definisi tentang keuangan negara. Itu ada 24 definisinya. Jadi dikit-dikit orang korupsi, dikit-dikit orang korupsi. Benar belum tentu dia korupsi. Ya, saya misalnya ambil kredit bank BUMN. Tiba-tiba datang COVID, usahanya kan lumpuh, kredit nggak bisa bayar. Nah, kalau di Jepang atau di Singapura, ya udah itu kredit, itu perdata. Nah, kalau di sini dilarikan ke korupsi semua. Nah, ini kacau semua itu satu. Juga persoalan narkoba ya, banyak sekali penjara kita itu 80% isinya orang narkotik. Nah, yang dihukum itu orang yang makai maupun orang yang jual, yang ngedar. Padahal orang yang makai itu nggak bisa dipenjara, itu orang itu harus direhabilitasi. Nah, sekarang ini siapapun jadi Menteri Kehakiman itu tidak akan pernah berhasil menangani penjara yang selalu over kapasitas. Jadi reformasi hukum itu akan Anda bawa ke Pak Prabowo? Saya kira saya harus meyakinkan beliau, dan sudah berkali-kali saya yakinkan beliau bahwa ini persoalan sangat mendasar. Dan Pak Prabowo bilang mungkin bisa dilihat di pidato beliau yang beredar di YouTube ya. Saya yakin Profesor Yusril, ahli tata negara, bisa memikirkan bagaimana cari sistem politik yang tidak mahal untuk rakyat kita. Birokrasi harus kita perbaiki gaji-gajinya untuk hilangkan korupsi. Korupsi kita harus berantas. Sekarang orang jadi politikus itu nggak perlu dia pintar baca buku banyak, pintar berdebat segala macam, asal dia jadi influencer, main TikTok tiap hari atau main Facebook tiap hari, dia jadi terkenal. Nah, lalu kemudian bisa dia jadi politisi, nomor urut tidak penting, nomor 10 dia terpilih, begitu jadi anggota DPR ya lahir Omnibus Law, isinya kacau balau kayak begitu. Pak, ada yang bilang gini, kalau Pak Jokowi terus-terusan cawe-cawe di apapun yang akan dibawa oleh Pak Prabowo nanti sebagai, misalnya nanti benar-benar terpilih sebagai presiden, ini akan ada matahari kembar di pemerintahan Pak Prabowo. Anda melihat hal yang sama? Mungkin pada tahun pertama barangkali ya akan banyak sebagai guru ya, menasihati, memberikan pertimbangan, tapi tidak bisa juga seterusnya. Kalau seterusnya terlalu banyak, nanti khawatir kita malah menimbulkan clash begitu. Yang itu tidak kita harapkan terjadi. Dan saya berkeyakinan bahwa Pak Prabowo, Pak Jokowi ini cukup dewasa memandang persoalan ini, dan seperti kita tahu juga ada One Team Press ya. Siapa tahu Pak Jokowi mau jadi ketua One Team Press yang akan memberikan pertimbangan kepada Presiden Wakil Presiden. Itu bisa saja begitu? Bisa. Ya, gitu. Kalau Anda akan bergabung di kabinet Prabowo Gibran? Iya, saya nggak tahu apakah akan ditarik ke kabinet atau tidak. Kita lihatlah perkembangannya. Tetapi seandainya diminta? Tergantung apa yang diberikan kepada saya. Yang kaitannya masalah hukum, masalah politik, itu mungkin masih bidang saya lah. Tapi kalau disuruh ngurusin Menteri Perekonomian, pasti saya nggak mampu. Itu bukan bidang ilmu saya. Baik, nanti kita nantikan ya Pak Yusril di kabinet Prabowo Gibran, jika memang pada 20 Maret KPU mengumumkan Prabowo Gibran sebagai pemenang. Prof. Yusril Iza Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang, yang juga adalah Guru Besar Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Nilu, Pak. Saya